Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosdiana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah filsafat ilmu tentang epistemologi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian epistemologi, sumber epistemologi, dan aliran epistemologi. Berbicara tentang filsafat ilmu, pasti akan menjumpai istilah epistemologi. Sebab manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan pokok saja, akan tetapi manusia juga memerlukan informasi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang epistemologi. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem bisa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Jadi, secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar dan disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Yang kedua yaitu sumber-sumber epistemologi. Dalam pengetahuan, tidak dapat menghindarkan pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan, tempat bahannya diperoleh. Sumber-sumber itu menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu antara lain yang pertama yaitu alam. Alam adalah sumber epistemologi. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang, dan alam waktu. Sehingga kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Yang kedua yaitu ada rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi yang masih perlu dibahas dari masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Setelah kita mengetahui bahwa alam ini merupakan sumber luar bagi epistemologi, lalu apakah manusia juga memiliki sumber dalam bagi epistemologi atau tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio. Pembahasan yang ketiga yaitu ada aliran-aliran epistemologi. Aliran yang pertama yaitu ada empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Karena metode penelitian yang menjadi tumpuan aliran ini adalah metode eksperimen. Kesimpulannya, bahwa aliran empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Misalnya, benda yang jauh kelihatan kecil. Sebenarnya, benda itu kecil ketika dilihat dari jauh, sedangkan kalau dilihat dari dekat, benda itu besar. Yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Aliran yang ketiga yaitu ada positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Jadi, pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Keempat yaitu aliran intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian jadi pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal pun juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia
mengkonsentrasikan dirinya pada objek ini. Jadi, dalam hal itu, manusia tidak dapat mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Aliran yang kelima yaitu ada kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana seseorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasional, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman atau empirim. Jadi, metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun ia mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Aliran yang terakhir yaitu ada idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh dari manusia dengan akalnya. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.